taunya coba logika pikir ya. Mereka beli material bahan baku energinya dari Indonesia. Mereka nggak rugi gitu. Sementara kalau kita apple to apple kan sama kita punya PLN yang monopoli yang pasti dibayar, kok bisa rugi gitu. Kan jauh. Dan kita berharap sih Indonesia membuka mata terhadap ini gitu. Ini barang kok keluar gitu. Sedangkan ada bahan baku kayak empty bunch ya. Janjang kosong itu kan sekian juta ton per hari. Itu nggak diapa-apain, cuman jadi pupuk. Benar buat energi juga. Kadang jadi masalah juga di pabrik gitu. Jadi gimana caranya mempergunakan semua level dari ini kalau kita bilang mungkin dari produksi ini apa aja Iya. biar tidak menjadi suatu inefisiensi gitu ya? Iya. Iya, eranya dulu kan kata orang nggak harus sekolah biar bisa sukses. Eranya sekarang nggak bisa, Bu. Semuanya bergerak sangat cepat. Industri 5.0 udah kelihatan. Dan bahkan ke depan kalau kita ada beberapa store di mall itu udah nggak pakai kasir. Berarti tantangannya apa ke depan? AI semua. Jadi tapi memang menakutin ya, AI itu sekarang Iya bener. perkembangannya itu kayak crazy banget loh. Saya tuh takutnya Bu nanti. Sekarang chat GPT aja loh. Kita mau tahu sesuatu keilmuan aja. Chat apa aja dia balas loh Bu. Berarti kan kuliah itu cuma validasi ujungnya Bu. Jadi Cocok. kalau kita bisnis itu kan ya pada prinsipnya keuntungan Bu. Keuntungan ini kan nggak kita lihat dari uang juga. Market share, terus yang lain-lain kan. Nah saya ngelihat kayak kami bikin kemarin kayak satu acara ya. Festival Lamandau yang datang Endek dan lain-lain. Ini luar dugaan loh Bu. Yang nonton dalam sejarahnya Lamandau. Acara paling rame ditonton orang tuh ya acara saya kemarin gitu, acara kabupaten. Wow. Jadi ngelihatnya dari segi bisnis kota jadi semua penginapan penuh. Orang punya duit kesana aja nggak bisa tidur gitu. Nah hotel juga nggak ada kan. Hotel besar kan nggak ada. Nah harapannya ya ada investasi yang untuk hotel. Dan kita melihat bahwa industri di sana kan ekosistemnya sudah jalan gitu. Nah ekosistem yang pendukungnya yang masih belum full ya terutama F&B lah. Makanya saya berharap sekali misalnya orang Jawa Timur yang ingin ekspansi ke Kalimantan ya kami siap bantu lah. Halo semuanya, mitra bisnis, selamat datang kali ini di podcast kita. Ini spesial banget karena sebenarnya biasanya saya nggak nge-hosting ya, tapi spesial karena tamu kita kali ini saya jadi nge-hosting nih. Nah ini jadi saya Risa Santoso, buat teman-teman yang nggak kenal, saya senior trainer di Business Wisdom Institute dan juga rektor di Institut Asia Malang. Nah ini kenapa spesial banget ini kita kedatangan tamu Pak Rizky Aditya Putra. Nah beliau ini kayaknya mungkin bupati paling muda ya, paling muda di Kalimantan. Ya, Bu. Bupati paling muda di Kalimantan. Dan kenapa sangat spesial ini karena beliau ini adalah alumni S2 saya gitu. Jadi saya harus datang dong ini dan harus bisa nge-hosting gitu. Jadi ini perdana saya hosting sama Kakak Rizky. Kalau boleh mungkin sedikit pengenalan dikit aja. Pak Rizky atau Kak Rizky. Ya terima kasih Bu Risa undangannya. Kemarin di Malang ya diundang ya saya siap hadir. Ya saya kenalan dulu. Saya Rizky Aditya Putra. Hari ini diberi amanah menjadi Bupati Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah. Wah ini memang ini keren banget ini. Karena saya sebenarnya tahu Kakak Rizky ini udah agak lama ya. Waktu dulu S2 di tempat kami. Keren banget bisnisnya. Nah ini makanya sebelumnya Pak Rizky juga sempat ngisi di Business Wisdom Institute sedikit banyak mengenai perjalanannya. Mungkin saya kepingin kali ini untuk berbicara mengenai sisi bisnisnya gitu. Pengalamannya saya tahu ini banyak banget. Makanya saya kepingin teman-teman mitra bisnis juga bisa mendengarkan nih pengalaman sampai terakhir. Ini saya tahu pencapaiannya juga amazing banget. Angka kemiskinan di Lamandau katanya paling rendah ya saat ini. Iya terendah se-Kalimantan Tengah. Terendah dengan Nasional juga salah satu yang paling rendah nasional, juga. ya. Dan saya tahu sempat diminta untuk jadi pembicara di Osaka World Expo. Iya. Ini sayang sekali saya juga ke Osaka World Expo tapi kok nggak ketemu gitu ya. Hari keberapa Bu? Saya waktu itu September akhir. September saya. Kayaknya
Udah Pak mau Rizky penutupan, pokoknya Oktoberan ya? iya, pokoknya besoknya penutupan hari terakhir, hari akhir-akhir. Nah ini jadi pembicara di Osaka Expo satu-satunya bupati kayaknya ya, Ini jadi minta satu-satunya jadi kemarin pembicara. diminta Kemenq untuk ngisi acara. Nah, Karena kan Jepang itu ngimpor biomass Indonesia itu 4 juta ton setiap tahun ya, hampir 3 plus minusnya 3 sampai 4 juta ton. Jadi di sana itu nggak ada PLN Bu, ada 8 power plant itu mereka riset untuk biomass. dan di sana pembicaraannya, sharingnya juga tentang biomass ya Iya setahu tentang saya ya? biomass, tentang bagaimana transfer teknologi lah. Nah teknologi Jepang itu kan dipakai di industri kelapa sawit Indonesia juga gitu. Makanya Hmm. kita bicara tentang kelapa sawit yang sustain ya. Karena belakangan ini kan isunya juga nggak enak juga Bu. Salah regulasi dan lain-lain mah ya saya rasa sih industri seperti itulah. Nah, memang ini sekarang kalau kita ngomong tentang sustainability, tentang renewable energy ini kan sesuatu yang sangat hot. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sana, sedikit dulu saya minta sedikit background tentang perjalanan bisnis dari Pak Rizky. Iya. Sebelumnya saya tahu juga ada beberapa bisnis juga. Mungkin boleh sharing sedikit dari awalnya gimana sih sampai masuk ke renewable energy. Saya 2008 udah mulai Bu, masih mahasiswa semester 3 dulu. Jadi bikin baju ya tadi. Ya beli bahan di Keramat Gantung sini, Kapasan dulu. Terus di Bandung, ya bikin produksi lah di Malang dulu. Terus jual konsinyasi, ada yang jual langsung, bikin blog dulu. Ini zaman blog ya dulu. Iya, zaman. Ini sebenarnya nunggu seumur ya kita ya. Jadi kayak Iya masih zaman blog masih mungkin Facebook, jualan kan lewat Facebook. Facebook. Terus ya berkembang, bikin distro, ngambil barang-barang teman-teman juga di Kalimantan gitu. Terus ya karena ada ruang yang lain nyoba jual cangkang kelapa sawit untuk bahan bakar. Pertamanya ke aspal-aspalan itu jadi buat aspal bandara, aspal jalan. Nah, coba lagi ternyata kebutuhan industri di Pulau Jawa besar. Jadi kita coba kirim pakai kontainer. Nah, Amazing sekali loh, ini dari yang pertamanya konsinyasi dari baju dan lain-lain ini kan langsung ke retail ya. Terus setelah itu masuk ke cangkang sawit iya, gitu. Mungkin kalau boleh apa ini karena backgroundnya sebelumnya dari Kalimantan ya atau iya bagaimana? kena Kalimantan sih Bu, lebih karena memang di sana kan kita lebih networkingnya kan lebih besar nih di Jawa. Akhirnya ya saya lihat ruangnya di situ ya kita coba dan jalan aja gitu. Dan akhirnya ya 2019 titiknya. Waktu itu ada pameran di Tokyo di Big Sight. Saya nggak tahu Big Sight itu apa, Tokyo itu apa. Terus ada undangan lah dari teman buat datang aja sebenarnya. Cuman saya bawa kartu nama aja waktu itu. Ya udah sampai sana ya kita sebarin. Wah, keren banget. Tiba-tiba pas pulang dapat order. Ya udah itu order saya pertama ke Thailand waktu itu. Wah, ekspor ke Thailand langsung di situ ya. Ya. Jadi ya sudah itu awal pertama kita kirim keluar. Dulu Thailand belinya besar. Habis itu di Thailand sepertinya agak turun industri di sana. Jadi banyak ke Jepang. Terus yang lewat Surabaya ke Polandia waktu itu. Wah, dan itu sampai sekarang masih jalan ya bisnisnya? Kalau cangkangnya ya kalau saya kan nggak boleh lagi Bu. Saya kan udah jadi bupati, nggak boleh jadi direktur sudah. Tapi masih ada bisnisnya, cuman Iya masih ada, cuma yang jalanin kan sudah tim di luar saya. Jadi saya udah fokus buat di pemerintahan. Tapi ini menurut saya keren banget loh. Iya. Dari yang awalnya seperti itu masuk pergi ke expo pun juga teman ini modalnya kartu nama ya sampai Iya. akhirnya bisa seperti itu kan pasti harus bisa menjual dengan baik ya dan Menjual harus dengan baik. bisa relationshipnya harus kuat ya. Jadi kalau orang Jepang itu lebih detail Bu. Jadi kalau kita misalnya jualan cangkang gitu ya, dia akan datang ke negara kita dan dia harus tahu di mana cangkang itu. Nah makanya kalau mau goals kita sama orang Jepang apa, ya kalau ngomong satu ya satu aja gitu. Jadi misal kamu ngomong cangkang jangan ngomong yang lain gitu. Dia akan pergi gitu. Dia lebih suka orang yang ahli pada satu bidang aja, nggak bisa kita bikin ke bidang yang lain gitu. Kalau boleh satu pembelajaran yang Mas Rizky ini dapatkan dengan ini ekspor keluar, ini apa sih yang boleh di-sharingkan sama teman-teman mitra bisnis? Kalau ekspor luar sih, pada intinya sih user itu akan melihat portofolio kita sih. Jadi kuncinya kayaknya portofolio kita. Kalau kita jualan portofolio. Nah kalau saya sama Surabaya ya startup di Surabaya ada beberapa juga dulu kita ajak kerjasama juga buat pendanaan kita juga. Dan kalau bisa dibilang apa sih berbisnis itu yang paling
menantang itu apa? Kalau bisnis ya ini sih user yang pasti gitu kan sekarang kan banyak agen minyak tanah yang datang Bu. Waduh, ini ya kita jangan masuk itu ya. Iya. Kalau untuk bisnis biasa nih, ini buat teman-teman yang Iya. mau berbisnis, Jadi tentunya harus kadang-kadang bisa baca angin juga ya. baca angin juga gitu. Jadi misalnya kadang-kadang orang nggak tahu bisnis itu tiba-tiba datang nawarin barang. Pas kita dalamin ya ternyata ya McLaren lapis 3 lah gitu. Waduh, terus yang seperti itu gimana akhirnya? Ya akhirnya kan kita agak susah beda. Makanya biomass ini kan market tertutup Bu. Nggak bisa yang kayak orang jualan masuk ke koran atau apa gitu. Saya jual canggih nggak bisa. Ya kita ya B2B-nya betul-betul Kan very specialized gitu. iya specialized gitu. Dan Jadi orang-orang yang mau tuh ya. jadi ilmu marketing itu nggak jalan Bu. Jadi ilmunya kita pasti akan berkumpul di misalnya Expo Biomass ya. Orang-orang user sama supplier itu akan berkumpul gitu dengan sendirinya aja. Terus ada forum, ada B2B di situ kan, business to business, ada dibuka forum penawaran. Ya udah ikut aja situ belanja untuk ya presentasi di situ. Nah ini saya tahu ini kan Mas Rizky kan juga lagi ngambil S3 ini mau lulus ya, ini congrats nih. Iya. Soalnya jurnalnya katanya udah publish juga nih. Sudah, publishnya sudah Bu. Nah ini juga itu risetnya tentang biomass juga. Biomass tentang usaha saya sendiri sih Bu, lebih tepatnya. Jadi kalau usaha sendiri kan barang yang sudah kita kerjakan tapi nggak kita teliti gitu. Awalnya ini tools kan alat kan, tapi ternyata kan saya bukan anak teknik. Jadi ini apakah semakin lama semakin ketertarikannya semakin tinggi atau gimana? Iya, jadi salah satu anak Indonesia yang fokus di biomass gitu kan salah satunya saya. Jadi saya ngelihatnya ya pengen spesialis lah di dalam hal ya ekonomi sirkuler juga kan, ini kan hubungannya ke zero waste. Bagaimana nih biomass? Kalau Jepang itu kan sampai daun pun jadi energi di sana. Memang ini kayaknya salah satu kalau misalnya kita lihat wah siapa sih yang bisa jadi panutan itu mungkin Jepang ya untuk energi karena mereka udah sangat Energi itu kan mature. mereka sampai ada Smart Energy Week Bu. Setiap tahun mereka ada, ya saya bilang sih Jepang itu bikin expo yang khusus energi. Hydro ada, kalau tenaga surya kan solar, terus ada 2 tahun yang lalu mereka launching decarbonization, panas bumi sudah. Di Indonesia masih bicara PLN rugi terus, mereka sudah bicara energi yang lain. Di sini agak belibet di sana ya. Iya. Rumit di sana. Tapi memang ya kalau misalnya kita ngomong mengenai green energy, sustainability, even kita di kampus pun ngelihat itu salah satu hal yang jadi kunci banget di masa depan. Iya. Dan sekarang kita juga udah beberapa kelas kami juga udah kita masukin pembelajaran tentang circular energy, circular ekonomi, Iya, betul. mengenai energi terbarukan, green energy, SDGs. Iya, Kan SDGs ya, supply chain. kalau SDGs itu yang itu tuh yang di United Nations dia bilang katanya Sustainable Development Goals. Iya. Memang ya kedepannya banyak di situ ya. Boleh nggak cerita sedikit tentang waktu kemarin di Osaka Expo diminta Kementerian Keuangan untuk presentasi itu apa sih yang di-sharingkan gitu? Lebih kepada iklim investasinya gitu. Jadi di Indonesia ini kan bicara kelapa sawit kan bicara Sumatera, Kalimantan aja dan sedikit Sulawesi gitu. Jadi ke hulunya ya, lebih ke ekosistemnya, terus bagaimana ke depan. Jadi akhirnya ya sekalian jualan daerah juga ya kalau mau investasi daerah kita. Nah karena kan banyak teknologi Jepang yang dipakai juga untuk dari land clearing dan lain-lain gitu. Hampir kayak alat beratnya, terus barang-barang yang lain. Ya kita pastikan aja, misalnya ada karyawan 2.000, separohnya punya motornya teknologinya dari Jepang. Ekosistemnya industri itu kan dibangun dengan teknologi Jepang, jadi itu yang saya ceritakan ke mereka. Gitu. Itu penting banget loh ya. Iya, mereka kan taunya, coba logika pikir ya, mereka beli material bahan baku energinya dari Indonesia, mereka nggak rugi gitu. Sementara kalau kita apple to apple kan sama kita punya PLN yang monopoli yang pasti dibayar, kok bisa rugi gitu, kan jauh. Dan kita berharap sih Indonesia membuka mata terhadap ini gitu. Ini barang kok keluar gitu. Sedangkan ada bahan baku kayak empty bunch ya. Janjang kosong itu kan sekian juta ton per hari. Itu nggak diapa-apain, cuman jadi pupuk. Padahal buat energi juga. Kadang jadi masalah juga di pabrik gitu.
Jadi gimana caranya mempergunakan semua level dari Hmm, ini kalau kita bilang mungkin dari produksi ini apa aja sih iya, biar tidak menjadi suatu inefisiensi gitu ya? iya. Makanya eh, sekarang ini kan lagi isu masalah lingkungan kan sangat besar gitu. Ya isu masalah apalagi Sumatera Habis bencana habis ya. bencana. Ya ini juga salah satu yang Salah kita satu. harus Ya harus bisa. jaga lah ya mungkin bahasanya ya. Iya kalau saya sebagai bupati juga menjaga hutan-hutan terakhir kami gitu. Ya kita nggak bisa merubah yang sudah terjadi gitu. Tapi kita bisa mempertahankan yang belum terjadi. Hmm. Nah ini kalau saya boleh sedikit segue ya masuk. Hmm. eh, Kenapa Pak Rizky akhirnya masuk ke politik? Saya tahu dulu sebelumnya sempat jadi DPRD Iya juga. DPRD. Lalu setelahnya sekarang jadi Bupati Lamandau. Iya. Iya karena apa yang terjadi dengan kita hari ini itu semua keputusan politik. Ah, Termasuk podcast ini keputusan politik loh. Emang kita bisa di Korea Utara podcast? wah, siap. Bisa nggak di Korea Utara podcast? Agak susah sih ya. Bisa kalau itu sudah di-approve dulu sama yang orang-orang yang di atas kan gitu ya. Misalnya TV ini Terkontrol. aja, TV, Podmac dan lain-lain ini kan dari keputusan politik semua. Kalau ya salah satunya apa yang terjadi dengan masyarakat semuanya ada di keputusan. Jadi kita nggak bisa tutup mata terhadap itu. Walaupun banyak masyarakat kita merasa bahwa politik itu kotor dan lain-lain. Ya soalnya kan saya tahu sih banyak orang yang sudah bisnisnya udah gede, udah cukup sukses. Ini saya rasa Mas Rizky juga kan udah sukses banget ya untuk di bisnisnya. Biasanya Masih sih berproses lah. memilih untuk menikmati hidup kan gitu. Tapi instead malah bekerja lebih keras ini. Saya umur masih 35 Bu. Kalau saya menikmati hidup di umur 35 ada yang salah Bu. Oh gitu ya. Jadi retire-nya harus umur berapa ini? Mas Mungkin Rizky? kalaupun saya pensiun saya mau ngelola sekolah saya deh. Pengen kayak ibu yang jadi rektor gitu kan. Ini keren banget loh karena saya tahu sekolahnya kan gratis ya. Jadi Iya sekolah Bu. gratis untuk Sekolah teman-teman di gratis. Kalimantan. Iya buat anak nelayan, anak petani, anak buruh. Harapannya ke depan ya bisa punya jenjang yang lebih tinggi. Jadi satu tempat itu semua sekolah ada. Sampai ada kampus. Harapannya kayak gitu. Dan semuanya bisa, ya harapannya bisa gratis semua gitu. Tapi kalau itu bisa kita jalankan dengan baik. Yang ya bukan CSR lagi ya. Kalau sekolah pengen gratis ya dia harus punya usaha sendiri gitu. Ya harus Usaha sustainable lah ya ya, sustain. gimana biar mereka bisa mendapatkan pemasukan dan bisa ngesubsidi itulah jadi. Misalnya kayak gini aja nih Bu, sesimpel ya. ITB Asia gitu. 1 bulan kira-kira costingnya berapa Bu? Ratusan. Waduh. 1 M Ya bisa lah masuk berapa? sekitar segituan. Sekitar segitu kan? Iya, Nah, berarti kan harus ada punya usaha yang lebih dari itu gitu. Baru kita bisa gratisin gitu. benar. Bener kan? Ya, Nah, jadi siapa tahu kedepannya bisa kerjasama ya. ya harapannya seperti itu Bu. Saya yakin kalau Bu Risa ini kalau ngolah-ngolahnya pasti lebih baik gitu. Karena saya kan alumni Ibu, Waduh. sekolah Ibu kan. Saya ini justru saya yang bersyukur ini alumni saya ini hasilnya sekeren ini. Wah, kita yang perlu belajar banyak Iya. juga ini. Ada satu teorinya yang diberikan oleh Pak Tanadi kan masalah kuda tunggangan, kuda Troya horse kan. Itu luar biasa loh mempengaruhi cara pandang saya gitu. Saya masih ingat dulu waktu bisnis di Cangkang belum punya unit apa. Saya dihantam sama pesaing, harga tracking dinaikin. Wah, saya konsul sama lihat Pak Tanadi akhirnya kita beli unit apa akhirnya ya sustain lagi gitu, bisa jalan lagi. Jadi memang pendidikan itu penting banget ya Pak ya. Iya, eranya dulu kan kata orang nggak harus sekolah biar bisa sukses. Eranya sekarang nggak bisa Bu. Semuanya bergerak sangat cepat. Nah dulu ya kalau saya sering jelaskan ke orang tua sama PNS saya kan. Di dalam pidato saya sering tanya. Dulu ya pernah ya misalnya duduk gurunya sama muridnya nih. Zamannya Bapak tukang pos ada nggak? Ada. Saya tanya sama murid yang SMA. Kalian kenal nggak sama tukang pos? Nggak kenal. Zaman Bapak wesel ada nggak? Ada. Terus anak-anak yang SMA saya tanya, kalian tahu nggak tukang wesel? Nggak tahu. Terus saya tanya lagi sama bapak-bapak yang PNS. Bapak dulu nelpon terakhir di warung telekomunikasi wartel ya? Wartel apa wartel? Wartel ya? Wartel. Wartel. Ibu pernah nggak?
di wartel dulu? Ke Kenapa? warung telepon nggak pernah saya. Nggak pernah. Nah, kalau saya kan masa pernah. Warnet saya pernanya Warnet ya Bu ya. Ya beda. Nah warnet, wartel ya Bu. Mungkin kita 90-an masih warnet kan. Iya, Hari betul, ini masih ada warnet. anak-anak SMA ya nggak tahu gitu. Saya tanya, kalian tahu nggak wartel itu apa? Nggak tahu. Nah ini kan industri 5.0 udah kelihatan. Dan bahkan ke depan kalau kita ada beberapa store ya di mall itu udah nggak pakai kasir. Nah, Taruh ke bucket udah bisa bayar. Berarti tantangannya apa ke depan? AI semua. Berarti nggak akan ada teller, nggak akan ada. ini tapi memang menakutin ya. AI itu sekarang Iya, bener. perkembangannya itu kayak crazy banget loh. Saya tuh takutnya Bu nanti. Sekarang chat GPT aja loh. Kita mau tahu sesuatu keilmuan aja. Chat apa aja dia balas loh Bu. Berarti kan kuliah itu cuma validasi ujungnya Bu. Benar. Ya kita tetap harus itulah ya, tetap harus double check ya. Kadang-kadang apa yang Iya. dikeluarkan oleh AI mungkin kita masih harus double check. Tapi siapa tahu mungkin 3-4 tahun lagi mereka udah jauh lebih canggih kan gitu ya. Ya sama kayak gini. Ibu belajar menyuntik nih misalnya ya. Terus ibu mau ngelamar di rumah sakit atau di klinik. Kira-kira diterima nggak dengan Background saya nih. iya. Kalau diterima. background saya nggak ada kesehatan agak Nggak ada susah ya. Tapi ibu bisa nyuntik gitu. Oh saya bisa nyuntik. Misalnya. Waduh ya Kan nggak bisa kan? tetap nggak bisa lah Nggak kalau bisa. nggak ada kredensialnya. Nah itulah fungsi sekolah sekarang Bu. Validasinya itu saya lihat Bu. Ya kita nggak akan bisa bilang kita bahwa ahli manajemen gitu. Kalau kita nggak sekolah manajemen. Makanya waktu S1 manajemen, S2 manajemen jadi paham tentang pola manajemen kan. Kalau saya sih dari dulu ya ngerasa memang pendidikan itu terutama buat teman-teman yang di luar Jawa ya itu jadi sangat penting. Sangat penting Bu. Iya. Saya kalau di Kalimantan ini Bu, kadang orang ya nggak pernah tahu ya Bu, Universitas Brawijaya, UI pun nggak tahu ya. Taunya ya mereka kuliah udah itu aja. Jadi ya kita ado mekanik sama lulusan-lulusan yang kampus ini pun masih bisa gitu. Tapi saya pengen tahu sih sebenarnya ya, kenapa dulu Mas Rizky milih untuk S2 di kampus saya di TB Asia ya Bu Asia? ya. Terus terang Iya. karena rektornya sih Bu. Oh bukan- gitu ya. Waduh. Karena pas nonton Metro, kayaknya bisa sekolah nih gitu. Nah, terus kedua karena waktu itu dosennya Bu Mega kan, teman saya kuliah saya kan nyari informasi lewat Bu Mega. Oh benar benar Bisa benar. nggak gitu. Nah terus ketiga karena online full sih. Ah iya Nah, iya. saat itu ya bisa dibilang kan cari waktu udah susah nih. Apalagi itu zaman-zaman pandemi ya waktu Pak Rizky ya. Iya 2021 saya masuk Bu. 21, Benar. 22 keluar. Terus saya belum di wisuda langsung daftar S3 pas udah. Ini Karena saat itu saya pikir kalau saya nggak sekolah kayaknya udah kelar gitu Bu. Udah nggak bakal kuliah lagi gitu. Pikirnya ya sudahlah sekolah. Nggak terasa udah semester 7 mau ke 8 udah. keren banget. Jadi- Tapi ini salah satu menurut saya yang mempelopori teman-teman S2 untuk mengelanjut S3 itu ya Mas Rizky ini loh. Iya ternyata kita ngelihatnya ilmu ketahanan gitu. Kok nggak ini ya nggak sustain ya sama manajemen ke ketahanan. Ternyata ketahanan tuh banyak Bu. Saya mempelajari bisnis itu kan dipengaruhi oleh regulasi Bu. Nah contohnya ya thrifting hari ini bisa nggak jualan? Bisa jualan seharusnya. Cuman meskipun sekarang regulasinya kan tidak boleh ya katanya ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, ada beberapa barang yang tidak bisa kita jual. Ya, misalnya industri pertambangan aja yang dulu sampai cucian pertama nggak sampai ada hilirisasinya bisa ekspor hari ini. Kan semuanya sebar regulasi. Siapa sih yang bikin regulasi? Pertama pakar hukum Bu. Nggak ada satu pun undang-undang tanpa kajian hukum. Kedua eksekutif dan legislatifnya. Baru jadi masuk prolek. Di situ digodok, di situ dibicarakan. Baru keluar undang-undangnya disahkan. Nah kalau kita tanpa pengetahuan hukum, tanpa pengetahuan bagaimana ini barang akan berdampak tidak. Nah terus yang lain apa? Yang udah diatur betul oleh pemerintah. Wah ini kayaknya Regulasi nih. masuk TKDN gitu-gitu ya. Yang kalau misalnya ada barang masuk dari luar mereka harus 2% dari Indonesia gitu Iya. kan ya. Yang mulai dari Iya yang ditahan, DMO. Iya DMO kan termasuk regulasi juga nih. benar. Terus apalagi uang yang masuk Uang yang harus ditahan. Sekarang kan ibu ekspor harus ditahan nih semua sampai berapa bulan. Terus kan akhirnya bank-bank kita kan mengeluarkan program back to back nih. Kamu bisa aja ambil uang aku tapi berbunga. Nah, ini kan
pengaruh dari regulasi. Kalau kita nggak paham regulasi ya gimana? Benar, semuanya pasti berdampak sih. Berdampak. Regulasi ini sebenarnya kayak salah satu hal yang paling mungkin berdampak buat kita-kita di dunia bisnis. Tapi memang pendidikan. Banyak sekolah yang kampus-kampus yang ditutup. Benar, sekarang kayak streamlining banyak. Iya. Ini tapi definisi kayak kalau misalnya kita nggak puas, kita kepingin ngubah sesuatu, ini masuk ke dalamnya ya, harusnya gini ya. Ya salah satunya, walaupun di sistem itu juga masih penyempurnaan. Ya intinya sih kalau mau jadi pemimpin Indonesia ya siap-siap banyak dimusuhi orang, udah itu aja. Waduh, udah siap tapi di musuh ini. Ya hadapi dengan senyum saja. Saya nggak pernah lihat ada pemimpin Indonesia yang semuanya suka. Pastilah kita nggak usah di pemimpin aja, jadi bos aja pasti ada yang nggak suka ya. Ya suka, iya Bu. Kompetitor kita aja pasti nggak suka nih. Jadi kalau pengen nggak dibenci sama orang ya udah ke tengah hutan sana, terus buka ladang, hidup di situ dari ya apa ya? Kalau bahasa saya itu permaculture. Ibu pernah nggak tahu permaculture? Itu yang benar-benar semuanya bisa muter sendiri kan, jadi Iya. makan juga di sana, Makan di sana. nanamnya terus dimakan sendiri, yes, ternaknya dimakan sendiri, gitu kan ya? Itu mimpi saya ke depan Bu, punya sekolah terus berpermaculture kira-kira gitulah. Wah keren banget ini. Itu aja sih, sesimpel itu aja sih. Ya sekarang ke depan apa yang kita ngejar sesuatu tuh kayak bayangan kita ya udah dapat ini kita kejar lagi nggak bisa habis. Saya ngerasain masa muda saya sebelum ya 35 tahun. Apa yang jadi cita-cita anak muda kan udah kecapean aja gitu. Jadi apa yang mau dicapai sampai Dicapai lagi kalau 35 ya pasca ini ya Bu ya pengen ngajar di sekolah, pengen ngasih motivasi terus. Ya udah kalau gitu lulus S3 ngajar di tempat saya juga. Ya kalau Ibu suruh ya gitu siapa ya jadi dosen tamu tapi nggak jadi pengajar tetap ya Bu ya. Ya ini kan ada pekerjaan jadi bupati nggak bisa juga, tapi siap. datang. Pagi tadi saya nge-review ada Pak Tanadi kayak nge-review buku deh. Bener, 12 buku lagi nih. Apa 12 apa tuh? 12 kebiasaan. Kebiasaan untuk setahun ya kebiasaan baru. Nah 12 minggu setara dengan 1 tahun. Nah ada salah satunya kan komitmen terhadap ya perencanaannya kan. Itu juga luar biasa. Oh ya, saya suka sama review Pak Tanadi. Hampir semua reviewnya saya tonton berulang-ulang. Langsung dirangkumin gitu ya. Dirangkumin Bu, enak. Karena yang kayak tadi 12 minggu sama dengan setahun. Ya siapa tahu bisa kita bekerja 12 minggu sisanya permaculture ya Pak ya? Yes. Ibu ada cita-cita jadi permaculture? Agak susah. Saya itu dari dulu kepingin itu tuh. Ngeliatin ada apa namanya yang katanya 4 hours work week. Katanya dalam 1 tahun. Selama 9 bulan itu kita bekerja, tapi 3 bulan sisanya itu liburan. kerjanya itu nggak harus liburan, boleh pergi nyoba tinggal di negara lain, apa bisnisnya itu diliatin hanya 4 jam 1 minggu. Itu salah satu podcaster yang apa namanya terkenal banget, dia bikin buku itu. Jadi 4 hours work week, jadi 1 minggu cuma 4 jam. Kalau jadi politisi nggak bisa Bu. Nah susahnya gitu ya. Saya sudah keluar dari ekosistem itu. Nah, setelah retire. Ya, mudah-mudahan sehat dan ini sih, ya sehat sih harapannya. Harus bisa sehat. Iya sehat Bu. Jadi saya pengen tinggal kalaupun ke Jepang ya pengen di desa-desa gitu. Kayak saya lihat daerah-daerah pinggiran lah gitu. Jadi pengennya Jepang, mungkin daerah-daerah industri. Saya ngeliat Pakistan juga lagi naik, mau apa ya, algoritma saya itu masuk terus, dia ngolah truk-truk aja bengkel kecil udah bisa bikin puso, ngeri gitu saya. Mereka opportunity-nya tuh kadang kita nggak tahu di mana gitu ya, tapi waktu kita ngeliat tuh keren banget ya. Orang Pakistan udah bisa bikin senapang, udah bisa bikin AK-47 dengan versi dia ya. Jadi udah kata saya kok bisa ya daerah ini yang kita lihat sebelah mata bisa lebih baik dengan negara gitu. Makanya saya ngelihat ketika saya jadi bupati tuh Bu ya, saya ngelihat ada desa beberapa yang nggak ada orang, nggak ada apa. Boleh nggak? Saya kepingin tahu. Ini Mas Rizky apa sih yang ingin dicapai di Lamandau? Lamandau yang pertama ya pastinya ya Bu, seorang pemimpin itu manifestonya kesejahteraannya ya dilihat dari data kemiskinannya, bisa habis itu infrastrukturnya, semua desa harus listriknya, nggak ada lagi orang sakit nggak bisa ke rumah sakit, nggak ada lagi saya dengar orang yang nggak bisa sekolah. Dan UMK kita juga naik ini 3,9 sudah. Jadi harapan ke depan bagus loh itu. Iya, harapannya masyarakat kita
masalah ya taraf hidupnya meningkat dan banyak orang dari Jawa yang datang ke sana menentukan nasibnya dan banyak yang berhasil juga. Ya mau nggak mau memang kita balik lagi ke ekonomi ya. Saat Iya. ekonominya sehat, Hmm. orang-orang mau bekerja di sana, ekonominya jalan, ini Hmm. akan mendorong orang-orang untuk naik level juga ya secara kesejahteraan. Nah, nih buat pemain industri kreatif ya, terutama makanan Bu. Saya ngeliat tuh kok orang tuh banyak fokusnya ke kota ya gitu, nggak ke daerah-daerah. Sebenarnya sekarang kayak Rocket Chicken apa tuh masuk ke kecamatan-kecamatan dan penjualannya terbaik tuh kecamatan Pak. Itu yang Ini nih gila ya. buat mitra bisnis yang ini pekerjaan di F&B. Nah Ah, ini sesuatu opportunity yang perlu dilihat ini. iya, kami siap kok bantu untuk perizinan di sana. Di Ya, sana ya kayak sate aja ya Bu ya, sate cuman berapa warung gitu. Terus jam 8 udah habis, manusianya masih banyak. Jadi jangan kira Kalimantan itu cuman hutan gitu. Kalimantan tuh ya tempat orang banyak. Jadi yang saya paling bingung tuh satu Pak. Kemarin kan kita kasih izin nih ke Alfamart buat buka. Hari pertama tuh hujan deras Bu, separuh hari. Saya tanya, omsetnya berapa? Omset di Lamandau itu dari Kalteng, Kalsel, semua Alfamart itu penjualan terbanyak tuh di Lamandau. di Lamandaunya mana kan? Iya, satu hari itu 268 juta satu hari. Wah Hari pertama. gila. Jadi orang Lamandau ini kan kebiasaan weekend itu keluar dia buang uangnya, nggak di dalam. Ya lihat aja kemiskinan kita 3,3 doang Bu. Bagus banget ya. Ibu coba tanya aja lah, Alfamart di Jawa hari pertama buka berapa juta sih? Ada nggak yang sampai 100? Nah yang mau buka ya kayak mie gacoan, sudah mau masuk sana. Ya kita berharap ya UKM yang lain lah gitu, yang kelas-kelas. Saya pastikan pasti rame lah. Tapi saya percaya banget ya ini kesuksesan di Lamandau dengan Mas Rizky ini jadi bupatinya. Ini pasti sedikit banyak terpengaruh juga dari background bisnisnya ya. Iya, memahami lah ekosistem. Nah, boleh boleh sedikit mungkin dijelaskan ke teman-teman mitra bisnis apa sih yang dipelajari saat ini berbisnis yang akhirnya bisa diimplementasikan atau membuat Ke daerah. keputusan ke daerah ini jadi semakin bagus gitu. Jadi Makin cocok. kalau kita bisnis itu kan ya pada prinsipnya keuntungan Bu. Keuntungan ini kan nggak kita lihat dari uang juga. Market share, terus yang lain-lain kan. Nah saya ngelihat kayak kami bikin kemarin kayak satu acara ya, Festival Lamandau yang datangnya Endek dan lain-lain. Ini luar dugaan loh Bu. Yang nonton dalam sejarahnya Lamandau, acara paling rame ditonton orang tuh ya acara saya kemarin gitu, acara kabupaten. Wow. Jadi ngelihatnya dari segi bisnis kota, jadi semua penginapan penuh. Orang punya duit ke sana aja nggak bisa tidur gitu. Nah hotel juga nggak ada kan, hotel besar kan nggak ada. Nah harapannya ya ada investasi yang untuk hotel. Dan kita melihat bahwa industri di sana kan ekosistemnya sudah jalan gitu. Nah ekosistem yang pendukungnya yang masih belum full ya, terutama F&B lah. Makanya saya berharap sekali misalnya orang Jawa Timur yang ingin ekspansi ke Kalimantan ya kami siap bantu lah untuk Ini opportunity yang sangat menarik ya buat iya mahasiswa ibu juga kan. benar. Buat teman-teman dari Institut Asia atau dari Mitra Bisnis Bisnis Wisdom Institute ini sebenarnya apalagi kayak misalnya kita disupport oleh sosok pemerintah, terutama bupatinya, ini pasti Iya. ini menjadi opportunity yang sangat menarik Yang untuk pastikan harus bermitra dengan warga kami gitu Bu, benar. supaya terdampak semua kan. Ya fokusnya di sana juga ya, jadi Yes. meningkatkan juga Yes. ya taraf hidup lah dan Pasti lain-lain Bu. kesejahteraan ya. Ya saya berharap Bu Risa bisa datang juga ke Lamandau. Siap, ini saya harus datang berarti ya. Iya. Jadi saya juga tahu ini flightnya cukup dekat sebenarnya Deket ya. sejam 5 menit. Sejam 5 menit dari Surabaya. Ke Pangkalan Bun terus jalan darat ya sejam sampai 2 jam lah. Sejam 40 sampai 2 jam Yuk. sampai 2 jam setengah. Ih, udah kayak Surabaya Malang lah Iya ya. dekat aja sih. Wah, ini buat teman-teman yang belum pernah ke Lamandau, ini siap-siap untuk melihat ini kekerenannya Lamandau. Nanti boleh mampir juga ya biar semakin banyak yang mau. Siap, haruslah. Boleh mungkin sedikit buat teman-teman pesan buat mitra bisnis, buat mungkin mahasiswa saya yang nonton atau mungkin Iya, Bu. teman-teman alumni Asia, boleh sedikit pesan untuk teman-teman di sini. Iya pesan buat teman-teman sih berjejaring lah gitu. Karena dengan jejaring itu kita bisa lebih berkembang dan bisa lebih sinergi. Asik.
Sekali lagi saya mau berterima kasih Iya. ini sudah datang ke podcast kali ini. Saya makasih juga buat Bu Risa sebagai rektor saya yang Waduh. kemarin menginisiasi kerjasama antara Universitas Brawijaya dan ITB Asia. Iya, ini salah satu outputnya ya. Jadi sekarang teman-teman buat kita di Institut Asia masih ada untuk kuliahnya sekarang hybrid. Jadi selama Iya. satu semester itu kita datang ke kampusnya 1 kali ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk kuliah tapi mungkin ada di luar Jawa itu sangat bisa kita fasilitasi. Dan Siap. lanjutnya misalnya mau S3 terinspirasi nih dari Mas Rizky ya, lanjut kuliah lagi bisa kita ada beberapa mitra juga salah satunya di Universitas Brawijaya. Jadi bisa lanjut untuk S3 di sana. Mungkin nanti ke depannya mau lanjut kuliah lagi PhD mungkin tapi setelahnya ya. Mungkin setelah saya di luar ekosistem politik, Bu. Setelah masa jabatannya selesai, sekarang fokus bekerja dulu Kalau nih. mau SD yang betul-betul harus duduk lah, nggak bisa kayak saya Senin di mana, Selasa di mana gitu. Nah itu, tapi yang paling penting saya beberapa kali sering ngobrol dengan Mas Rizky juga ini ya. Yang penting ini gimana buat teman-teman ini ngelihat sosok ya orang-orang di pemerintahan yang benar-benar berdedikasi buat rakyatnya gitu. Karena ini saya tahu sempat Mas Rizky kan juga dekat banget dengan masyarakat Lamandau ya. Sempat tinggal di rumahnya dan lain-lain. Saya rasa ini Iya kan, keren banget. itu bukan dari bagian pencitraan ya, Bu ya. Ya memang kebiasaan ya, karena kita memang dari kampung, dari apa, jadi kita udah terbiasa ya sama budaya. Jadi terus ya kalau saya ini kan pakaiuhnya terus lain-lain kan memang harus dijalankan gitu. Iya. Ya tapi ini kita butuh lebih banyak orang-orang seperti Iya. Mas Rizky ini. Ya harapannya seperti ini. Jadi ada yang lucu ya, Bu. Dulu ada satu desa yang duriannya susah dijual. Durennya. Durian itu, Bu, kebayang kita datang kayak Musangking itu harganya 7.000. Rp7.000? Rp7.000. Itu dapat berapa? Dapat satu. Satu? Durian ya. Pas musim durian. Kan murah banget kan? Murah sekali tuh. Nah, terus gara-gara saya datang, saya review, itu jadi 20.000 akhirnya. Jadi banyak orang datang gitu yang ngambil ke desa tersebut. Tapi sejujurnya 20.000 masih cukup murah loh ya. Iya, dia jual kan biasanya 30 ini. Terus ya hal-hal itu yang ingin saya review di desa, review jujur lah gitu. Kadang di sana saya kan kalau ke desa cuma satu, saya mau beli ayam, terus saya masak, terus kita makan bersama. Jadi lebih banyak kayak gitu kan. Misalnya kayak kemarin di desa Kinipan, orang Kinipan tuh nggak tahu bahwa masak ayam pakai air kelapa tuh bisa gitu. Jadi bingung mereka. Pas saya datang, saya rebus ayam pakai air kelapa. Kan itu kan kalau ibu mau bikin ayam kalasan kan pakai air kelapa gitu. Rasanya kan lebih manis, lebih gurih, lebih empuk. Nah, terus saya masak asam manis apa. Ya saya sajikan makan bersama. Satu tempat besar habis. Nah, ibu pernah tidur di desa yang nggak ada listrik, Belum pernah yang jalannya saya. hancur, yang di situ ada gereja, terus masjidnya ada juga. Nah, terus di situ warganya tidak mengenal Hermes, tidak mengenal brand-brand yang lain, tidak mengenal KFC, tidak mengenal, dia cuma mengenal mungkin supermie doang, terus ya makan makanan 9 bahan pokok lah. Mereka bisa menghasilkan padi sendiri, sayur sendiri. Belum pernah. Nah nanti kalau ibu ke sana saya ajak Undang saya. tidur ke desa-desa yang terjauh, tidur rumah masyarakat yang cuman ada air gitu, mandi di sungai. Waduh, ini setelah gitu dimasakin sama bupati sendiri gitu ya? Ya, ini saya lagi bikin apa ya, tempat wajan raksasa Oh gitu. yang diameter 2 meter. Untuk dimasak barengan di sana. Iya barengan, terus dimakan sama-sama. Wah, ini menarik banget ya. Tapi Iya, sebenarnya sih kalau nggak sekolah mungkin weekend saya di desa, Bu. Misalnya Sabtu Minggu dan Jumat biasa saya ke desa. Karena ini harus menyelesaikan ujian tertutup, jadi harus ke Malang kan. ini semoga sukses. Ya, Ini saya rasa kalau terima ngelihat kasih. entrepreneur itu mungkin dilihat di sini ya. Kalau saya belajar dari Mas Rizky ini ngelihat opportunity dan juga ini mau melakukan sesuatu ya, langsung take Iya. action, ini salah satu hal yang bisa kita contoh mitra bisnis. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau nanti mungkin makan durian yang banyak, bisa ke Lamandau juga. Bisa tur durian ya sampai sudah cukup gitu kalau ya, ya- sampai sudah Jadi kalau dulu
ke desa itu Ibu ya, supaya gratisnya ngaku jadi cucu. Oh gitu? Jadi ibu ke desa terus dia bilang saya cucu ibu gitu, dikasih gratis itu Oh ngaku gitu? keluarga. Ya sampai ampun. sampai nenek-nenek itu bilang gini, kalian nih datang kalau musim durian aja yang ngaku keluarga semua, kalau habis musim durian udah pada hilang gitu. Nah kalau sekarang ngaku jadi bupati Bu, kalau ke Oh, desa ngaku jadi bupati pasti dikasih durian sampai 1 waduh. pickup gitu. Wah gila. Tapi ya kalau ini nggak ngaku, ini beneran soalnya ini. Ini beneran dapat, oh ya saya bupatinya gitu Pak. Ya lebih kepada ini sih, kebanggaan masyarakat lah, pemimpinnya bisa hadir di tengah mereka. Ya, dan pasti kerasa banget lah dampaknya gimana, makanya mereka happy kan gitu ya? Ya lebih ke situ sih Bu. Cuman ya saya punya tanggung jawab gimana infrastrukturnya bisa sampai pelosok. Nah tahun ini semua desa ya saya usahakan udah nggak ada lagi desa yang belum punya listrik. Keren. Kita kasih tepuk tangan ya ini buat Ya teman-teman, Bu, mungkin ini terima virtualnya kasih. keren banget. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tunggu kedatangannya lagi. Nanti Mm. saya juga menunggu invitationnya ke Lamandau. Ya apa podcast tengah hutan. Waduh, Hmm. bisa kita bawa ini alatnya, kita podcast pakai HP aja Pakai tapi alat mungkin kita ya. aja, alat kita ada kok. Oh Nanti siap kan siap ngupload siap aja siap. biar diedit sama tim editor kami kan. Siap siap. Baiklah, buat teman-teman mitra bisnis, sekali lagi terima kasih sudah nonton ini podcast kita kali ini. Thank you juga buat speaker kita yang sangat spesial hari ini. Thank Teman-teman you. silahkan mampir ke Lamandau dan Thank lihat ini you. keindahannya Kalimantan. Sekali lagi mitra bisnis, sampai jumpa next time. Terima kasih Ibu. Terima kasih, mari.